Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi, kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi pastinya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu, saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin, insya Allah Nikita akan hadir. Karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporan yang Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan, yang punya hak nanti yang menentukan penyidik. Dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse, yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan nih, saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu 1 kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena kan saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi pastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan nih, saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis. Saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Menjelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan... Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis. Saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi pastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin, insya Allah Nikita akan hadir. Karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya, dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporan yang Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan, yang punya hak nanti yang menentukan penyidik. Dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse, yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas, Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung
dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu, saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media. Dan saya sampaikan ini, saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan, yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi pastinya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan nih, saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin, insya Allah Nikita akan hadir. Karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporan yang Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan, yang punya hak nanti yang menentukan penyidik. Dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan... Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan nih, saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin, insya Allah Nikita akan hadir. Karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporan yang Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan, yang punya hak nanti yang menentukan penyidik. Dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse, yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas, Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia, ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa, sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena kan saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin, insya Allah Nikita akan hadir. Karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan kepada saya dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan itu. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan, yang punya hak nanti yang menentukan penyidik. Dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse, yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas, Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu, saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan nih, saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang, Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi pastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu, saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis. Saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin, insya Allah Nikita akan hadir. Karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan itu kepada saya dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan itu. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporan yang itu satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan, yang punya hak nanti yang menentukan penyidik. Dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse, yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas, Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan lucu. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporan yang satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi pastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. Jam 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis. Saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu, saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis. Saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya tidak harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena kan saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya, tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis, saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis. Saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau di mana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun yang jelas. Saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu, saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan Bang Abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu satu kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis. Saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Setelah itu saya balik melengkapi dokumen keperluan perkara yang lain yang diserahkan Niki kepada saya. Dan saya juga sudah sampaikan suratnya. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan tadi terkait 2 laporan Niki. Jadi yang pertama persiapan untuk hari Senin, yang kedua laporannya Niki satunya lagi. Seperti itu. Rencananya Laura akan diperiksa di Polres ini atau gimana? Itu teknis yang saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik. Karena ini kasusnya sudah penyidikan. Yang punya hak nanti yang menentukan penyidik dalam hal ini adalah apakah Polres, mungkin melalui Kasat Serse yang akan menentukan proses pemeriksaannya apa dilakukan di sini ataukah di rumah aman, saya tidak tahu. Yang jelas Nikita disuruh datang di Polres. Nah, jadi itu saja yang saya tahu. Jadi saya sama Nikita suruh datang di Polres. Apakah nanti Laura akan diperiksa di Polres atau di tempat lain bersama Nikita, itu bisa terjawab nanti pada hari Senin. Kondisi Laura sendiri dalam pemeriksaan gimana, Bang? Kalau kondisi insya Allah sehat ya, karena tidak ada informasi apapun. Yang jelas, saya sekali lagi katakan, walaupun saya pengacaranya, saya tidak punya hak. Semua ada di tangannya Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya. Jadi kalau hal-hal terkait bagaimana Laura, insya Allah Senin kamu tanya langsung. Yang jelas, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, semuanya berarti dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
Tapi bagaimana keadaan Laura, terus bagaimana selanjutnya, itu akan bisa dijawab oleh Nikita Mirzani, karena yang punya hak berkomunikasi langsung dengan yang melakukan perlindungan itu adalah orang tuanya. Tapi Laura sendiri sudah dikabarkan bahwa dia Senin akan Pasti sudah dikabarkan, karena penyidik itu berkomunikasinya itu dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas pasti berkomunikasi untuk persiapan pada hari Senin. Jadi Niki mungkin jam 9 jam 10 ya, saya belum sempat komunikasi lagi kepastiannya. Yang jelas tadi baru datang sekitar jam 11 siang. 11 siang, setengah 11 ya, sudah datang, saya ketemu. Saya minta satu dokumen yang harus ditandatangani terkait dengan laporan media, dan saya sampaikan ini saya nanti ke Polres untuk membahas persiapan pemeriksaan Laura pada hari Senin. Jadi silakan abang ke Polres, dan ini dokumen sudah saya tandatangani. Jadi dokumen saya sampaikan di salah satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang satunya lagi. Dan sampai saat ini nggak ada keterberatan dari Laura sendiri untuk pemeriksaan? Nggak ada, ya kan Laura itu sebetulnya adalah korban yang memang kalau saat proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tuanya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, anak yang dibawa. Lama tak muncul, Loli datang ke kantor polisi ditemani Nikita Mirzani. Fadel terancam penjara anak Nikita Mirzani. Loli akan segera diperiksa oleh polisi. Loli diduga menjadi korban pelecehan dari pacarnya, Fadel Bajideh, pasca dijemput paksa di apartemen oleh ibunya. Loli tak muncul ke media dan disebut berada di rumah aman. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Loli disebut akan ditemani oleh Nikita Mirzani dalam menjalani pemeriksaan. Saat ini, Fadel masih sebagai saksi atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli. Hal ini dikonfirmasi oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Nurma menyebut, Fadel Bajideh masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Fadel masih bisa bepergian ke luar negeri. Selagi masih saksi itu masih sah-sah saja, tegas Nurma, karena belum ada yang dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Nurma Dewi menambahkan jika saksi dipanggil yang ketiga kali tidak datang, akan dijemput paksa. Saksi itu 1 kali dipanggil tidak datang kemudian tidak ada keterangan. Kemudian 2 kali tidak datang tanpa keterangan. Ketiganya pasti jemput paksa, tuturnya. Sebelumnya, Loli sudah dijadwalkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas laporan terhadap Fadel Bajideh. Penyidik menjadwalkan Loli menjalani pemeriksaan pada Senin, 2 Desember 2024 mendatang. Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Nurma menyebut, Loli nantinya akan didampingi oleh Nikita Mirzani selaku orang tua serta Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari orang tuanya yang pasti, kata Nurma. Selain Loli, Nurma Dewi juga menyampaikan bahwa penyidik telah merencanakan untuk memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh akan dilakukan.
Jelang pemeriksaan Senin depan, begini kondisi terkini Loli anak Nikita Mirzani. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli akan diperiksa pada Senin, 2 Desember 2024, mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli, yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat, 29 November 2024. Fahmi menuturkan, pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Senin insya Allah, Nikita akan hadir karena tadi saya ketemu dia. Saya membahas persiapan Laura bersama dia. Ucapnya. Tadi saya ke rumahnya Niki. Kami ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa. Sambung dia. Namun, Fahmi tak tahu pasti apakah Loli akan diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan atau tidak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penyidik perihal tempat pemeriksaan. Itu teknis. Saya tidak tahu. Jadi yang punya hak secara mutlak itu penyidik karena ini kasusnya sudah penyidikan, kata dia. Adapun Loli diketahui sampai saat ini masih berada di rumah aman. Yang jelas, Nikita disuruh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin mendatang, ucap Fahmi. Lebih lanjut, ia mengungkap kondisi Loli hingga saat ini baik-baik saja. Kalau kondisi insya Allah sehat ya, tuturnya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, akan diperiksa pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan dan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan Nikita. Hal ini diungkap Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani di Mapolres Metro Jakarta Selatan Kebayoran Baru, Jumat 29 November 2024. Fahmi menuturkan pemeriksaan Loli nantinya akan didampingi Nikita selaku orang tuanya. Hari ini Polres ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ke Polres memang ada hal yang luar biasa penting sekali karena saya juga harus memenuhi hal-hal yang menjadi proses dari penyidikan. Jadi saya tadi ketemu dengan penyidik juga membahas bagaimana nanti proses pemeriksaan terhadap Laura dan Nikita Mirzani karena saya kuasa hukumnya. Jadi teknisnya bagaimana kami juga akan bahas tadi di sana. Juga kita lagi melengkapi beberapa dokumen yang harus dilakukan verifikasi. Ya, seperti itu yang terpenting. Senin insya Allah Nikita akan hadir. Karena Nikita tadi saya sudah ketemu dia, saya membahas persiapan pemeriksaan Laura bersama dia. Tadi saya ke rumahnya Niki, kita ngobrol panjang lebar karena dia baru pulang dari Eropa.